Oke, jadi hari ini ya paling akhir ya materinya geometri. Terus ada kata-kata dasar di sini. Jadi geometrinya nggak complicated banget. eh Ya walaupun nggak complicated tapi agak geometri ini materi yang paling asing sih menurutku. Kayak dari semua yang aku kenal ya teman-temanku itu kebanyakan ya paling kurang di sini sih di geometri ini. Terus kalau lihat yang wait analisis ntar. Ya, silver tengah ke atas sih kalau aku lihat di situ. Ya, silver tengah ke atas dapat soal geometrinya. Jadi ini kayak yang paling asing sih. Jadi ya kayak ibaratnya kalau di KSN itu kulit terluarnya lah. Jadi nggak perlu dalam-dalam kalau belajar geometri, nggak perlu sampai belajar kayak sampai matrix juga, sampai vektor itu nggak perlu ya. Jadi pertama ini ada garis segmen dan sudut. Ini yang dimaksud itu, aku bikin teksnya. Geometri. Geometri garis segmen sudut. Ini ini simpel ya, garis, terus segmen garis, sudut. Jadi segmen representasinya, segmen itu kan kayak garis dari dua titik gitu kan. Dan dua titiknya ini kan nggak pasti linear gitu. Jadi nggak kebanyakan sih, pasti kalau kita representasiin segmen di C++ itu kita pakai pair integer. Sorry, pair of pair. Gini. Ya, intuitif sih kayak itu. Eh, aku bikin coding bentar. Pasti di C++ expression. Ya, ini intuitif ya. Jadi kayak ini nyimpen titik yang pertama, ini nyimpen titik yang pertama, terus ini nyimpen titik yang kedua. Tuh. Ini di dua dimensi ya. Kalau kita ngomongin geometri pasti dua dimensi ya. Ya, gak mungkin geometrinya tiga dimensi. Ini udah dikasih tahu ya, dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi ya rumit banget sih. Jadi ya dua titik gini. Terus kebanyakan orang mereka define sendiri ininya. Kebanyakan yang advance ya maksud bukan bukan kebanyakan benar-benar kebanyakan. Kebanyakan yang benar-benar mendalami geometri mereka pakai struct gini. Struct segmen. Terus PII pair integer integer start. Terus n. Terus nanti mereka bikin operator baru gitu. Ya itu advance sih. Jadi eh, ya struct bisa bikin operator gitu ya. Ya aku kasih tahu ini aja. Aku kasih tahu kalau ini bisa ya. Jadi kayak kita bikin inti pair return type-nya terus operator plus gini terus nanti aku agak lupa. Terus ini parameternya integer pair integer integer x terus return wait itu lain deh. Salah 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 sorry sorry. Ya, ya kebanyakan pakai segmen gini terus mereka define operatornya sendiri gitu. Ya, kayak ibaratnya nanti kita bisa kayak gini. Segmen A, B gitu. Terus nanti contohnya kayak kita pengen eh sorry salah lagi. Yang di struct itu poinnya, sorry. Struct point.
Jadi mereka define struct poinnya gitu. Jadi isinya kayak YX terus kayak mereka bikin fungsi-fungsi sendiri. Operator plus gitu. Ini Laili datang. Wait. Halo Laili, maaf ya udah mulai. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ini kita baru mulai sebentar kok. Ini baru bahas ini. Garis, segmen, dan sudut. Aku ulangi dikit ya. Kalau segmen itu kita representasinya kan segmen kan kayak garis dari dua titik gitu kan. Jadi kita representasiin dua titik. Nah, pakainya ya intuitif ya, pakainya pair of pair gini ya. Ya, terus kebanyakan juga anak kayak mereka define struct sendiri gitu. Jadi kayak aku agak lupa gimana. Kayak intinya kayak gini, operator plus gitu terus kayak eh, poin A terus kayak return A dot bla 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 gitu. Terus nanti kayak mereka bisa bisa kayak poin A terus nanti poin kita bikin poin B sama dengan A plus satu satu gitu. Jadi kayak poin A ditambah Y koordinat satu X koordinat satu gitu bisa. Pakainya operator gini sih. Aku cuma ngasih tahu doang. Ini rumit, tapi itu bisa. Jadi bisa pakai template gitu. Kalau kalian mau bikin, ya bisa di search. Aku lupa namanya. Eh, Struct operator overloading C++ nah ini. Ya pakai gini, kayak gini. Ya rumit sih. Ya tapi kebanyakan anak-anak yang advance pakainya gitu sih. Terus kalau yang biasa ya ya udah biasa aja. Integer poin. Terus ya udah pair gitu dong. Itu buat yang ini ya, implementasi segmen terus sudut. Ya simple gitu dong pakai pair dong. Terus segitiga, persegi panjang, lingkaran. Ini kalau masalah materi kayaknya materi sekolah semua. Kayak di TLX ada itu kayak kita dikasih dikasih aku agak lupa soalnya. Dikasih dua lingkaran terus suruh nyari tahu deh dua lingkaran itu intersect atau enggak gitu. Ya itu materinya udah ada di SMP. Kalian tinggal kayak mainin logika kalian aja gimana caranya. Tuh. Ya itu clue dikit ya itu pakainya radius gitu. Jadi kalau intersect mereka radiusnya gimana gitu. Ya kebanyakan diakal-akali gitu sih. Nggak ada yang perlu dipelajari lagi. Sama ini, sama yang waktu itu pernah kita bahas ya, rumus luas poligon. Itu mungkin bakal berguna juga. Ya, kalian search aku nggak hafal sih. Rumus luas poligon. Jadi kayak dikasih beberapa titik, terus kita suruh nyari tahu rumusnya gitu. Nyari tahu luasnya, sorry. Kasih beberapa titik, mereka bentuk poligon, terus suruh nyari luasnya. Ya itu ada rumusnya ya. Mungkin kalian apalin aja itu. Kalaupun nggak keluar di KSN, ya jarang banget sih persentasenya kecil banget. Seringnya mungkin bakal di KSK atau KSP sih. Dikasih poin terus suruh nyari luasnya gitu. Ya ini nggak ada yang bisa aku kasih karena kayaknya dipelajari di sekolah semua. Simple. Terus titik koordinat pada bidang Cartesian dua dimensi. Ini ya pakai pair itu representasinya. Ya obvious ya. Jarak Euclid, jarak Euclid, ya delta X plus delta Y gitu ya. Delta X plus delta Y. Ya ini obvious juga ya. Pythagoras apa lagi? Oh, terus lainnya ini yang sering keluar itu ini. Sekarang aku jelasin yang nggak ada di silabus ya. Itu uh, determine if two lines itu intersect. Jadi dikasih dua segmen, bukan. Dikasih dua segmen terus
kita suruh nyari tahu dua segmen itu intersect apa enggak gitu. Jadi inputnya integer A, B, terus integer C, D. Jadi dua segmen itu 4 berarti. Sorry. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kan ini dua segmen. Terus kita suruh nyari tahu mereka itu intersect apa enggak gitu. Jadi dikasih satu titik, titik ini sama titik ini. Mereka bikin garis, terus dikasih tahu juga yang lainnya. Terus determine mereka itu intersect di sebuah titik atau enggak. Ini kalau intersect, kalau enggak ya enggak intersect. Ini enggak intersect. Intersect yang dimaksud itu sharing setidaknya satu titik ya. Jadi ini juga intersect ya gitu. Gitu. Nah, itu pakai konsep yang eh, wajib diketahui juga di geometri, itu namanya orientation. Jadi cara kita buat nge-solve problem ini itu agak rumit. Kayaknya kebanyakan anak itu apalan sih ini. Kayak diapali properti-propertinya, syarat-syaratnya buat mereka intersect itu gimana gitu. Terus salah satu syaratnya itu orientation. Jadi orientation itu kayak dikasih 3 titik, determine mereka itu clockwise, anti-clockwise, atau kolinier. Ini konsepnya penting banget sih. Kayaknya semua geometri kebanyakan pakai ini. Jadi kayak kita dikasih titik, 3 titik, mereka itu clockwise, anti-clockwise, atau kolinier. Kalau anti-clockwise itu gini ya. Jadi kayak berlawanan arah jarum jam. Ini anti-clockwise. Terus kalau clockwise, ya gini. Kan jadinya clockwise. Jadi kayak ambil sudut yang terbesarnya gitu. Kalau kolinier itu lurus. Satu garis lurus gitu. Ya gradiennya sama lah bisa dibilang. Nah ini cari taunya gimana? Eh, aku lupa namanya, cross product deh kalau nggak salah namanya. Jadi kayak kita bandingin gradiennya gitu. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga gitu. Kita bandingin gradien dari titik AB sama gradien titik BC. Jadi kayak ini gradiennya berapa? Ini gradiennya apa? Kita bilang apa? Gradiennya ini Y lah. Y ini Z ya. Terus kalau kalau Y lebih kecil daripada Z itu clockwise. Terus kalau Y lebih besar daripada Z, jadi besar daripada Z kan berarti kan dia kayak miring banget. Habis itu eh, agak naik ya, agak naik gini. Ya, clockwise, anti clockwise, anti. Terus kalau Y sama dengan Z, ya gradiennya sama. Berarti lini kolinier. Ya, ide dasarnya gitu. Tapi kebanyakan langsung hafalan rumusnya sih. Jadi rumusnya kalau di coding itu integer orientation, dia mintaknya 3 titik ya. Aku biasanya define define oh, pair integer integer PI. Ya kebalik. PII A, PII B, PII C. Terus langsung long val. Integer val itu langsung cek Y-nya berapa. Y-nya kan berarti kan delta AB ini delta, oh ini sorry salah.
Ini Y koordinatnya, delta Y-nya berarti kan B dot C minus A dot C. Absolute per absolute. Wait, aku define lagi biar cepat. V first, C second. Per absolute dari, oh ya ini nggak dikasih absolute ya. Per delta X-nya berarti B dot V minus A dot V. Terus kayak langsung diminusin aja. Minus C, sekarang yang gradient yang sini. C dot C minus B dot C per C dot V minus B dot V. Jadi kalau if val sama dengan 0, ini kolinier. Langsung write 0 aja. If val lebih besar daripada 0, ini berarti kan ini dikurangi ini. Lebih besar berarti kan ini lebih besar. Ya, anti clockwise berarti. Anti clockwise, aku biasanya bilang main 1 sih. Jadi kayak kebalikannya gitu. Ya, tergantung implementasi kalian. Val lebih kecil daripada 0, return 1 berarti. Ya, gitu. Intinya dipahami konsep ininya aja sih, kayak bandingin gradient gitu. Jujur, kayaknya kebanyakan anak ini hafalan deh. Orientation between two, 3 point orientation. Orientation, nah kayaknya mereka hafalan aja deh kebanyakan deh. Nggak ngemahamin konsep ini. Aku dulu hafalan juga sih. Nah ini rumusnya. Ya bisa pakai ini juga. Bisa hafalin ini ya, atau ya sama aja sih kayak ini kayaknya. Ya itu buat orientasi ya. Habis itu ya A, B, PII, AB terus ya in habis itu ya for terus ya di inputin habis itu ya out orientasi dari titik apa aja gitu. Ya kayaknya kelihatan useless ya orientation ini. Aku nggak pernah lihat implementasi orientasi di problem lain selain ini. Suruh determine line apa intersect segment ini. Oke, jadi habis kita tahu orientasinya, aku bikin di sini goal intersect. Terus PII ya. Ini segmen A, ini segmen B. Ini inputnya jadi segmen pair PII. Terus input yang pertama titik A dot V dot V A dot V dot C A dot C dot V A dot C dot C B dot V dot V dot C B dot C dot V B dot C dot C. Ya kalau gini agak bingung sih, lebih enak pakai struktur. Oh, jelas gitu. Itu sih out intersect AB. Atau no. Oke, jadi kenapa kita perlu orientation? Jadi salah satu syarat intersect itu orientasi. Contohnya ini segmennya tuh kita bagi jadi 4 titik ya. Jadi ini titik A, B, A, B. Ini segmen pertama jadi 2 titik. A, B, C, D. Kita bilangnya gini. Jadi kayak A, B. Terus ada C, D. Terus segmennya itu gini ya. A ke B, C ke D. Nah itu mereka intersect kalau, ini syarat pertama ya.
orientasi dari A, B, C. Orientasi kan dia 3 titik kan. Orientasi dari A, B, C itu tidak sama dengan A, B, D. Dan orientasi CDA tidak sama dengan CDB. Jadi kayak eh, kita ambil ini terus sama salah satunya. Ini sama ini itu harus beda orientasinya. Begitu juga dengan kalau kita ambil pasangan ini ya. Ini terus ini itu harus beda gitu. Terus nggak peduli juga ya endpoint-nya yang mana. Maksudnya kayak oh wait. Maksudnya kayak A ke B ke D sama B ke A ke D ini sama aja ya. Jadi kayak yang penting kita ambil dua yang dia satu segmen, terus satunya itu yang nggak satu segmen gitu. Kita bandingin dan mereka harus beda. Kenapa? Karena kalau mereka sama itu gimana ya? Kayak kalau kita bayangin A, B, contohnya orientasinya ke sini semua. Jadi kan ini titiknya ada di sekitaran sini kan, bawah sini. Terus ternyata orientasinya sama, titiknya di bawah juga. Itu kan kayak nggak mungkin intersect kan. Dia kan interseksinya kan kalau ke atas, ke daerah atas kan pasti kan. Ke daerah atas ini kan. Dan kalau orientasi mereka sama, berarti kan daerahnya sama-sama bawah gini. Itu kan nggak mungkin intersect gitu. Tapi nanti ada pengecualian. Pengecualiannya kalau dia titiknya itu di sini. Ya, kalau titiknya bener-bener di dalam garisnya, udah di dalam garisnya gini. Ini pengecualian ya. Ya, gitu. Jadi kasus yang kedua, ini kasus pertama. Kalau pertama nggak terpenuhi, itu kedua ada. Kalau salah satu titik sudah ada, tepat ada. Tepat ada di segmen segmen itulah. Jadi syarat kedua kalau ya karena kayak kita ini minusnya dari orientation ini sih. Jadi kayak corner case-nya aku nggak pernah mikirin corner case-nya. Aku apalan aja sih. Tapi intinya intinya kalau dia ke sini tuh bakal false gitu. Ya, jadi kayak kita harus cek sendiri gitu. Jadi kalau ternyata ini titik C, langsung return true aja. Jadi kalau di sini ada titik, langsung return true. Ya, aku nggak begitu pengen mencari tahu sih. Jadi aku nggak bisa jelasin kenapa lebih jelasnya. Ya, jadi cek kalau dia ada di dalam sini kan, wait, itu kalau dia collinear kan berarti kan, ya collinear dan x-nya sama dan y-nya di antaranya. Ya sih, wait, aku agak lupa. Ya, yang orientasi dulu lah. Ya, yang orientasi kan berarti kan ya O1 sama dengan orient A B C A dot V A dot C terus B dot V. Dijer O2 sama dengan orient A dot V sama terus pasangannya A dot C terus B dot C. Terus O1 tidak sama dengan O2 ya. Terus syarat yang ini juga harus terpenuhi. Kalau kita ambil yang segmen satunya, orient dari B dot V, B dot C, A dot V. Terus integer O4 sama dengan orient B dot V, B dot C, A dot C. And O3 tidak sama dengan O4 ya. Ini langsung return true. Else kalau kasusnya, ini kasus kedua. Kalau dia benar-benar di dalamnya.
dalamnya itu ngeceknya if a dot v, ngeceknya agak panjang sih kodenya. Eh, kalau titik A-nya ada di dalamnya berarti aku kepikiran tapi panjang deh. Wait, coba aku lihat source yang lain. Aku agak lupa. Wait, intersection between point segment. Nah, ini lengkap. Nah, ini on segment. Max. Terus dia lebih nah, kalau dia oh iya, ya harus di satu-satu gitu sih. Kita cek kalau C di dalamnya, terus kalau D di dalamnya, terus kalau A di dalam CD, terus kalau B di dalam CD. Nggak ada cara lain, harus dicek satu-satu gitu. Jadi ada 4. Terus ini O1 sama dengan 0. Ini kolinier ya. Jadi kita perlu cek juga dia harus kolinier. Oke, on segment. On segment, oh wait. Oh ya, dicek biasa. Oke. Oke, aku udah tahu. Ada ingat. Ya, harus dicek satu-satu sih. Jadi contohnya kita ngecek yang C sama D dulu. C berarti kan di dalam segmen ini kan. A, B, C. Jadi dalam sini. Berarti kan syaratnya A, B, C ini dia kolinier. Ya kan? Dia kan satu garis kan. Kalau satu garis berarti ada hubungannya sama ini orientasi yang tadi kita. Itu harus dicek juga ya. Jadi karena A, B, C. A, B, C kan berarti A dot V, A dot C, B dot V. O1. O1 sama dengan kolinier. Kolinier di sini kita bilangnya 0. Terus sama dengan 0. And kita bikin fungsi on segment. Full on segment. Terus dia 3 titik A, B, C. Terus kita cek if C itu di dalam range-nya ya. C.V lebih besar daripada min A.V, B.V, and C.V lebih kecil daripada max A.V, B.V. Buat ini agak panjang sih kalau aku ngodingnya gitu. Atau gak ada cara lain? Oh iya, aku nyari yang singkat, sorry. Sama aja sih. Kita ngecek C-nya harus di dalam range dari minimal 2 titik ini. Jadi kayak X koordinatnya, kalau kita pisah ya, kita pisah X sama Y koordinat. Jadi kayak antara titik A sama B itu yang minimal X-nya yang mana gitu. Terus dia harus lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B. Ya, di dalam segmen inilah. X-nya harus di antara sini. Itu fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua sama, tapi buat Y koordinatnya. Gitu. Terus kenapa dijamin, kenapa kalau kita ngecek gini doang, kayak ini kan kita cuma ngecek apakah dia di dalam range ini doang kan. Kenapa bisa ngejamin kalau itu beneran ada di dalam segmennya gitu. Ya karena kita tahu orientasinya 0. Karena kita tahu dia kolinier. Jadi pasti di dalamnya gitu. Jadi ini harus kolinier. A dot V, A dot C, B dot V. Terus N C dot C lebih besar daripada min A dot C, B dot C. N C dot C lebih kecil daripada max A dot C, B dot C. Return true. Return false. Ya, kita bikin ini 4 kali untuk setiap titik. O2 sama dengan 0, N O2 itu A, B, D. On segment, A dot V, A dot C, B dot C.
Ini return true semua ya. Ini di kopas aja bisa saja. If O3 sama dengan 0, and ini ganti segmen. If O4 sama dengan 0, and ini ganti on segment. Ya, syaratnya 2 itu dong sih. Else false. Udah, gitu dong. Jadi kasusnya ada 2 ini. Jadi antara dia yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu kan dia di dalam sini kan kasusnya. Ini A, B, terus C atau D-nya itu ada di dalam sini kan. Ya, kalau di dalam situ, kalau linear ngeceknya gampang. Tapi kalau kan nggak mesti linear kan. Bukan linear. Kayak paralel, sejajar sama X koordinat atau Y koordinat gitu. Karena ngeceknya gampang. Tapi kalau kalian bayanginnya kayak miring gini, ini kan nanti kayak agak nggak masuk akal dikit kan. Jadi kalau miring gini terus dia ada di antara sini gitu kan, kita nggak bisa cuman ngecek apakah dia X-nya di antara sini dan Y-nya di antara sini kan. Kalau kita ngeceknya gitu kan dia bisa aja di sini kan atau di sini gitu. Nah, buat ngatasi masalah itu ya kita pastiin dia itu kolinier. Jadi kalau kita udah pastiin dia di dalam kotakan ini dan dia kolinier itu pasti ya di sini, di garis ini. Itu gunanya ini. Jadi contohnya di sini kan ini nggak kolinier kan. Apalagi di sini ini nggak kolinier juga kan. Ya, jadi itu yang bikin mungkin lebih masuk akal ya. Buat kalau garisnya miring. Kalau garisnya lurus kan ngecek aja kan di dalam gitu apa enggak. Ya itu buat yang kasus pertama, kasus yang kedua ya kita ngecek orientasinya aja sih. Jadi kalau 2 titik orientasinya sama, ada yang sama gitu untuk semua kombinasi yang kita coba. Kita coba semua kombinasinya, semua kombinasi 3 titik. Kalau ada yang sama, kebalik. Kalau ada yang beda itu berarti bisa ya. Eh, kok gitu sih? Sorry, salah. Kalau 2 ini orientasinya kita bandingin, ini kan satu segmen. Kalau kita pasangin yang satu segmen ini, kita ambil ini sama yang beda ini sama ini kan jadi nantinya. Itu beda orientasinya itu pasti intersect ya. Karena dia kayak ibaratnya kita pecah jadi 2 kuadran gini. Terus karena yang satu di sini, terus yang satu di sini pasti garisnya melewati ini. Jadi ya intersect, tapi kalau beda ya berarti mereka sama-sama di kuadran bawah sini. Ya, nggak ada kemungkinan intersect. Ya gitu. Kita cek, kita milih, oh, kita milih satu segmen yang sama terus sama 2 titik itu. Terus kita cek semuanya. Ya, ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya geometri yang paling mungkin banget buat keluar ini sih. Konveksal. Ya sama konveksal, tapi konveksal aku cuma ngerjain di KSN doang sih. Spoiler ya. Ya di lomba ada BNPCHS. Entah tahun berapa. Ya itu ada line segmen. Aku lupa penyisian atau final. Kayaknya penyisian sih. Ya, kalian bisa cari sendiri lah. Ada. Terus modifikasinya nggak ada modifikasinya kayaknya. Kayaknya kayak murni
Suruh determine dia intersect atau enggak. Enggak ada kombinasi sama materi lain deh. Ya murni ini dong sih. Ya kalau dimodifikasi bakal rumit banget sih. Jadinya susah. Ya konsep orientasi ini yang penting ya. Kayaknya agak susah buat tahu ini dipakainya kapan gitu. Ya emang susah sih. Tapi mungkin banget buat orientasi ini keluar sendirian tanpa adanya line intersect ini ya. Ya ini kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut ke problem selanjutnya. Aku tambahin ini deh. Point in polygon. Ini ya ini buat wawasan aja sih mungkin. Mungkin keluar tapi ya kemungkinannya kecil. Jadi dikasih poligon. Intinya dikasih poligon, poligonnya convex ya. Convex poligon itu kalau kita ambil 3 titik sudut yang bersebelahan ya. Itu kalau sudutnya yang terbentuk pasti lebih besar daripada 180. Jadi kayak bentuknya apa ya? Aku bilangnya masuk akal gitu sih. Nggak aneh. Ini kan kalau kita bikin garis gini, intinya kalau kita bikin garis itu kayak nggak ada yang kayak gini lah. Bilangnya apa ya? Nggak ada yang eh, sisinya nggak ada yang ya kayak gini lah. Aku nggak tahu ini namanya apa. Kalau ini kan untuk semua kalau kita bikin garis apapun kan ya Konveks sama konkav. ya kalau ini concave ya namanya. Kalau ini convex. Ya intinya dikasih convex polygon jadi bentuknya enak gitulah, nggak cekong-cekong gini. Terus ada titik, kita dikasih juga titik, entah itu titiknya di mana, satu titik ya, satu doang ya, contohnya di sini gitu. Terus kita suruh determine apakah titik itu ada di dalam poligonnya atau enggak gitu. Ya ini klasik sih di internet kayaknya banyak. Idenya out of the box banget sih. Ini ya variasi orientasi itu. Ada yang punya ide nggak? Ini ya keren sih kalau kalau bisa ini. Aku sampai sekarang belum belajar konveks hal loh. Nggak tahu aku. Ini bukan Ovexcel sih. Ini pakai orientasi tadi. Tapi kayak Oh, tricky banget oke. orientasi. Kayak variasinya GG. Apa bedanya kalau dia di dalam poligon sama dia di luar poligon gini? Ya ini rumit banget sih. Solusinya pakai binary search. Jadi kayak kita kita pilih satu titik itu sebagai pivot ya. Kita milihnya yang kiri bawah. Aku nggak tahu pembuktiannya kenapa kiri bawah. Aku itu kayak ya yang paling make sense aja lah. Kiri bawah kita pakai ini titik kiri bawah. Berarti yang X-nya yang Y-nya minimal. Kalau ada yang Y-nya sama, kita pilih yang X-nya minimal. Kita pilih itu sebagai pivot. Terus kita sort mereka jadi clockwise. Counter clockwise, sorry. Jadi kayak gini. Nanti poinnya kita indeks. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Gitu. Pertama kita gituin dulu. Kenapa? Karena nanti kita mau binary search. Ini titiknya aku lupa nyebutin. E-nya itu 1E5 ya. Titiknya ada 1E5.
Jadi nggak bisa, ya nggak bisa n kuadrat. N kuadrat aja nggak bisa. Jadi intinya kalau ada titik di dalam sini, itu kita pasti bisa bikin dia gimana ya bilangnya, kayak relatif terhadap ini tuh dia kayak pertama anti clockwise, counter clockwise, terus yang kedua dia itu clockwise gini. Jadi nanti bentuknya segitiga gini. Nah, kenapa ini perlu? Karena nanti kalau kita tarik garis gini, ini kan bentuknya segitiga. Terus ya udah kita cek aja, apakah luas dari ini tambah ini sama dengan luas dari ini kan? Ya idenya agak susah sih. Ini soal geometri tersusah kayaknya pernah kerja. Tapi kayaknya klasik juga, aku nggak tahu klasik apa enggak. Aku nemu di CF aja sih. Difficulty 2300. Sorry, 2200. Jadi ya aku ulangi, kita binary search pertama kita cari titik terkanan. Ini aku lupa nulis. Jadi pilih pivot, pilih titik Y terkecil. Kalau ada yang sama, X terkecil sebagai pivot. Terus namai titik anti clockwise terhadap pivot. Terus kita binary search. Binary search-nya kita cari anti clockwise terbesar. Ya, anti clockwise terbesar. Ya gitu aja. Jadi kayak kenapa bisa di binary search? Soalnya nanti anti clockwise-nya kayak sequence gitu. Ini anti clockwise. Ini anti clockwise. Terus ini masih anti clockwise ya, anti clockwise tipis. Terus ini udah agak anti clockwise. Ini udah agak anti clockwise. Jadi kayak nanti jadinya binary gitu kan. Kayak prefix terus suffix gitu. Ya, properti binary search kan. Ya udah kita langsung cek aja tengahnya. Ini counter clockwise nggak? Kalau nggak ya udah kita cek kirinya berarti. Ya, gitu. Binary search gitu. Jadi kan nanti kita bisa dapat titik terkanan ini kan di log n kan. Terus habis kita cari tahu anti clockwise terbesar, kita cari tahu clockwise terkecil. Clockwise terkecil ya sama. Clockwise terkecil kita bisa bilang ini ya. Contohnya sebagai X ya. Sebagai indeks X. Berarti kan clockwise terkecil ini pasti X plus 1 kan. Ya aslinya kita nggak perlu ngebandingin search di sini ya. Ini pasti X plus 1 ya. Jadi kalau ini anti clockwise terbesar, ini ya sorry. Ini anti clockwise terbesar, kita tambahin 1 berarti kan ya counter clockwise kan. Terus nanti kita dapat segitiga. Kita dapat 3 titik ini kan. Ya kita dapat segitiga gini kan. Gini, gini. Terus ya kita cek luas ini ditambahin sama dengan ini apa enggak gitu. Gitu. Cek luas segitiga. Wait, aku tulis yang lebih jelas. Diberi titik P dan himpunan titik sebagai poligon. Cek luas segitiga berarti kan luas dari X plus 1 X plus 1 P. Ya intinya gini lah. Kalau ditulis panjang, aku malas. Ya intinya gini. Jadi dipastiin kalau bentuknya segitiga terus kita cek luasnya aja gitu. Begitu juga kalau
Kalau di sini ya, kalau di sini kan berarti kan ini tergedenya. Terus kan ini di sini. Terus kita cek dia segitiganya valid apa enggak gitu. Terus kalau di sini berarti kan ini set kita cek gitu. Terus ada corner case ya. Kalau dia di sini. Gini. Terus gini. Aman. Ya aman. Kalau dia di sini berarti kan gini. Pasti ada ya. Pasti ada. Ini 2 titik ini pasti ada ya. Anti clockwise sama clockwise. Kalau 2 titiknya nggak ada, dia di mana berarti? Kan ini gini. Sini. Iya nggak ada sih. Aku nggak nemu sih. Ya gitu. Jadi cuman gini dong. Kalau di luar pasti segitiganya. Kalau dari gini kan berarti kan ini. Terus ini. Wait. Ini bentuknya jangan di sini deh. Kan ini jadinya. Kan dia sorry kok jadi ada. Ini clockwise terbesarnya. Anti clockwise terbesarnya kan berarti mana? Oh ini deh kayaknya deh. Kayaknya ada beberapa kasus corner yang mungkin agak susah. Kayaknya ini nggak masuk binary search-nya ya. Jadi kita nggak consider O lagi ya. Soalnya kalau di consider O-nya lagi nanti kayak titiknya jadi double gini. Jadi kayak kalau double gini segitiganya valid. Ya salah. Ya nolnya nggak dikonsider ya. Kalau nolnya nggak consider berarti kalau gini kan ini terus sama ini. Jadi kayak pivot ini kan segitiganya ini. Tapi kita ngeceknya malah ini. Salah kan? Ya gitu. Ya simply gitu sih. Idenya kayak digabungin sama binary search gitu. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau nggak salah ada di internet. Baik. Wah ini rumit. Wah ini juga rumit sih. Ini cara lainnya ya, kayak kita ibaratin dia line, terus ke kanannya infinite gitu. Terus dia intersect berapa kali gitu. Itu juga bisa sih. Ini C kan intersect 2 kali kan. Ada di antara poligon ini, dia intersect 2 sisi gitu. Jadi dia di luar. Kalau dia intersect cuma 1 sisi, berarti dia di dalam. Gitu juga bisa. Ya ini pakainya line segmentnya tadi, intersect lines, intersect. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, langsung lanjut. Ini yang terakhir. Convexel. Ini materi yang paling baru. Terus ada di sini dijelasin 2 algoritma ya. Gram scan sama monotone chain. Ini kompleksitasnya beda deh. Yang satu itu O n log n. Terus yang satu O n square deh kalau nggak salah. Aku lupa yang mana. Jadi kayak yang ngapain nggak pakai yang ini aja gitu. Terus mereka nggak ada kayak special property-nya. Problemnya sama. Intinya dikasih himpunan titik, dikasih titik-titik lah. Dikasih titik-titik terus kita suruh
cari keliling atau luas atau himpun atau titik-titik sehingga salah, cari poligon sehingga poligon dari titik-titik sehingga luasnya minimal gitu. Kelilingnya. Keliling dan luasnya deh, aku lupa. Kalau luasnya minimal ya berarti simply pakai semua titik-titiknya gitu kan. Iya Jadi sih pasti sih itu poligonnya. solusinya ya. Keliling Berarti yang cuman minimal ya. keliling. Ya. Ya, keliling yang minimal sehingga semua titik di dalamnya. Semua titik di dalam poligon. Jadi kayak dikasih beberapa titik. Terus konveksal itu algoritmanya nyari tahu semua poligon. Kok semua poligon? Nyari tahu poligon yang kelilingnya minimal dan itu nge-cover semua titik. Berarti ini kan case-nya kan gini gitu. Ibaratnya kalian bayanginnya kayak ada ini paku, terus kalian bikin karet lingkaran gini, terus karetnya yang paling kecil gitu. Kan jadinya gini. Ya bayanginnya gitu sih. Ya itu bisa log n sama n kuadrat. Ini aslinya on, n log n itu dari sortingnya ya. Jadi aku nggak tahu yang n kuadrat gimana. Aku tahunya yang n log n. N log n. Jadi kayak n log n itu, tapi ingat dulu. Ini sih observasi pertamanya kita pasti pakai titik y terkecil, x terkecil. Y terkecilnya pasti dipakai. Kalau ada yang sama berarti x terkecil itu kita pakai pasti. Kenapa? Karena kalau ini nggak dipakai dan semuanya di atasnya gini, ini kan nggak mungkin ke cover kan. Yang titik ini nggak mungkin cover kan. Berarti kan ini harus dipakai. Itu kalau ini ya titik lain y-nya di atasnya sebuah titik ini kan. Dia harus dipakai. Terus kalau ternyata ada dua titik yang y-nya sama, itu yang kiri ini harus dipakai. Kalaupun dia pakai yang kanan, itu pasti yang kirinya kena. Kenapa ya? Alasannya sama sih. Gini, 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 gini. Kalau langsung yang ini kan garisnya, kalau garisnya nggak linear, kok linear? Kalau garisnya nggak paralel, kayak miring gitu, garisnya miring kan ini nggak kena kan? Terus kalau garisnya lurus, paralel terhadap x aksis gitu kan, ini juga kena. Kalau diambil yang ini ya contohnya. Ya ini masuk kan, juga masuk. Gitu sih. Jadi kita udah tahu satu titik ini. Kita pasti pakai titik y terkecil, x terkecil. Nah selanjutnya gimana? Selanjutnya kita sort. Ini ada dua algoritma juga. Ada dua implementasi sih lebih tepatnya. Ada yang agak rumit. Yang agak rumit itu sort berdasarkan angel. Sort berdasarkan sudut. Angel sudut gitu. Jadi kayak kita bikin gini. Terus kita pilih yang angelnya paling dikit dulu. Berarti ini pertama. Ini index pertama. Ini index ya pivotnya. Index pertama, terus kedua, ketiga, keempat, kelima. Kelima ini sorry.
Ini 1, 2, 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Itu kalau pakai ini ya, pakai apa sih? Angel bahasa Indonesia apa sih? Lupa aku. Ya itu kalau Sudut. pakai sudut. Sudut kan titik kan? Sudut siku-siku, sudut rambut itu loh. Ya, itulah aku Dan lupa. Ya, kalau pakai itu ya agak kita berarti kan kayak kita punya 2 titik terus kita pengen tahu sudutnya gitu. Itu pakai rumus trigonometri sih. Intinya gini. Nah, ini sudutnya berapa gitu. Nah, ini pakai trigonometri. Dan itu rumit banget. Aku pertama implementasinya pakai gitu. Jadi aneh banget lah dilihat pakai fungsi cos-cos gitu. Terus yang kedua implementasiku yang baru itu aku agak lupa lagi. Aku sort biasa habis itu ini sort biasa wait. Aku sort biasa habis itu kayak sama kayak tadi. Tadi kan sort angel. Ini sort biasa. Habis itu kayak iterasi urut dari yang udah di sort. Terus kayak ide dasarnya selama 3 titik terakhir itu bikin counterclockwise. Wait, aku ada yang lebih simpel sih. Aku agak bingung mau ngajarin yang mana soalnya implementasinya banyak. Yang ini aja deh, yang ini yang aku ingat dan masih baru. Kita pasti pakai titik yang paling kiri biar visualisasinya lebih gampang. Soalnya kalau pakai Y itu agak susah, Kak. Bawah atas visualisasinya agak susah. Bayanginnya susah. Jadi sama kayak tadi, pasti titik X terkecil. Terus kalau ada X yang sama, ambil Y terkecil. Ini sebagai pivot ya. Ini pasti ikut. Sama kayak tadi. Kalau tadi kan kita Y-nya kan. Kalau ini X sama aja. Ini biar lebih gampang aja jelasinnya, visualisasinya. Bayanginnya juga. Jadi kita ambil titik ini, paling kiri. Terus kalau yang cara ini, implementasi ini, itu kita nggak perlu berdasarkan angel tadi. Sort aja biasa. Tujuannya biar kita sort biasa sih, pakai cara ini. Habis sort biasa, kita iterasi biasa. Iterasi biasa, intinya nanti iterasinya 2 kali. Ini iterasi yang pertama, itu di dalamnya kita cek. Ini pertama kita bikin namanya upper hull. Istilahnya upper hull. Jadi upper hull itu kita bikin atas dulu. Jadi kalau yang implementasi ini mungkin agak lebih panjang soalnya nanti kita bikin yang atas, habis itu kita sambung sama yang bawah. Ini dari observasi kalau titik terkiri, X terkiri, sama X terkanannya itu pasti ikut. Ya pembuktiannya kayak tadi sama. Kalau dia nggak ikut berarti kan ya dia nggak ada yang cover. Jadi yang terkiri ikut, terkanan ikut, berarti ya kita bikin halnya gitu. Kalau yang implementasi ini. Jadi 2 kali kerja. Kalau yang pakai Angel tadi sekali doang deh. Langsung ada caranya yang sekali iterasi doang gitu. Tapi kalau ini 2 kali. Tapi lebih simpel dipahami sih. Jadi iterasi biasa habis kita sort berdasarkan X-nya ini ya. Berarti kan kita iterasi yang paling kiri dulu kan. Utamakan yang paling kiri dulu kan. Terus selama kita masukin enggak.
iterasi. Kebanyakan implementasinya pakai stack, tapi bisa dihindari. Idenya gini, selama 3 titik terakhir itu, ini kan konteksnya upper hal. Upper hal itu 3 titik terakhir dia harus counter clockwise. Oh salah, clockwise. Ya dia harus clockwise. Selama 3 titik terakhir itu tidak clockwise, maka pop. Jadi kayak kita nyimpen halnya juga ya. Kayak kita di sini vektor upper hal. Jadi kayak yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, kedua. Pertama, kedua ini langsung masukin aja. Jadi kayak if upper hal dot size lebih kecil daripada 2, begitu sama dengan 2, langsung masukin aja. Upper hal dot pushback iterasi i lah kita bilangnya i dot push i. Berarti poin i kita masukin gitu. Jadi ini dimasukin. Terus else kalau dia size-nya lebih dari 3, berarti kan bisa kita bandingin kan. Jadi kalau waktu kita bandinginnya, kita bikin orient sama dengan orient fungsi yang ini yang aku bikin tadi, orient dari 3 terakhirnya. Berarti 3 terakhirnya itu upper hal segmen 2 biar singkat ya. Upper hal segmen 1 sama i. Jadi kayak kalau kita masukin ini itu jadinya clockwise atau enggak? Harus clockwise. Nanti aku jelasin kenapa harus clockwise. Ya itu biar optimal sih. Optimalnya pasti clockwise. Jadi if orient sama dengan tidak clockwise, ya nanti dilengkapi sendiri ya ini codingnya. Tidak clockwise, pop. Berarti nggak usah masukin. Berarti kalau orient sama dengan clockwise, masukin. Berarti upper hal that was i. Kalau clockwise masukin. Terus ini kan clockwise, berarti kan lanjut ke contohnya titiknya di sini ya. Titiknya di sini kan ini masuk, ini masuk, ini masuk. Kita ngeceknya kan 2 terakhir kan. 2 terakhir ini sama 1 ini kan yang mau dimasukin. Ternyata waktu kita ngecek dia counterclockwise. Nah, karena counterclockwise itu kita pop aja. Counterclockwise ini kita pop. Jadi kayak nanti konvekselnya dari sini ke sini langsung ke sini. Kita nggak bisa ke sini. Gitu. Itu kenapa kita pakai orientasi. Jadi karena kalau counterclockwise itu nggak optimal. Kayak ya jadinya kayak gini, convex. Nggak apa tadi? Kalau jadinya concave, concave gini jadinya poligonnya. Jadi ya karena harus convex ya udah kita hilangin ininya, jadinya ini langsung aja ke sini. Gitu sih simpelnya. Jadi karena ini counterclockwise, kita pop ini silang, berarti langsung ini sini langsung ke sini. Berarti yang ini pasti masuk sih, sorry. Bedanya di pop sama enggaknya. Ini pasti masuk. Yang poin terakhir ini pasti masuk. Gitu. Jadi habis ini masuk, terus ini 3 ini clockwise ya. Jadi ini masuk juga. Jadi konvekselnya nanti upper halnya isinya 4 titik ini nggak ikut. Gitu. Itu buat upper halnya. Terus yang kita iterasi kedua kalinya, kita bikin vektor baru namanya lower hal. Sama juga. Sama kayak ini persis.
Tapi kalau kalian lihat, ini dia harus counterclockwise ya. Kalau tadi kan harus clockwise, kali ini harus counterclockwise. Jadi bedanya di ini aja sih. Di upper hall-nya di pop, terus titik yang kita consider itu harus masuk. Ya gitu sih. Jadi nanti ya gabunginya berarti kan ini isinya ini. Terus ya udah vektor konveksel. Terus konveksel sama dengan upper hall plus lower hall gitu lah. Terus ini mereka intersect, intersect. Ini ya, mereka sama-sama punya irisan dua titik ini. Jadi dihapus. Dua titik ini dihapus biar nggak duplikat nanti waktu kita masukin ke konvekselnya, himpunan konveksel aslinya gitu. Ya, simply gitu. Jadi di cara ini, pakai cara ini kita tahu titik-titiknya. Ya, yang penting titik-titiknya itu sih. Nanti kelilingnya ya tinggal kita ambil dua titik. Ini sisinya berapa? Kalau miring ya pakai Pythagoras. Kalau lurus ya tinggal jumlahin aja. Untuk setiap dua titik kita cari tahu berapa gitu. Terus ya udah kita nanti tambahin semuanya terus ketemu. Gitu. Jadi kuncinya di sini sih. Pakai orientasi. Jadi karena kalau waktu kita bikin upper hall itu orientasinya ternyata ini counterclockwise. Ini kan jadinya kan nggak convex kan, tapi concave kan. Ini jadinya concave kan. Dan ini nggak boleh kan? Ya karena ini nggak boleh, yang dihilangi yang ini. Jadi ini dihilangi gitu. Jadi kayak itu yang kita iterasiin pasti masuk. Hilangnya itu dia hilang atau enggak itu ditentuin sama titik di sebelahnya. Gitu. Oh ya, ini while ya. Sorry. Ini while ya. Kenapa? Karena kalau double gitu juga berpengaruh. Jadi gini, terus gini. Jadi kayak ini valid, valid, terus ini valid juga. Terus ke sini kan nggak valid. Ini kita hilangi. Gini, masih gini kan. Ini nggak valid juga kan. Ini harus kita hilangi lagi kan. Baru gini, baru valid gitu. Jadi pakainya while. While terus, ini salah sih. While gini berarti. Biar code-nya lebih enak. While our whole dot size lebih besar daripada 3. Lebih besar sama dengan 3. Terus nanti else-nya push saja. Terus ya selama size-nya lebih dari 3 berarti kan kita consider dia orientasinya kan. Kita bisa pakai itu. 2 sorry. 2. Kita perlu pakai 2 dong. Sama satunya kan yang mau kita masukin I-nya itu. Ya, cari tahu orientasinya terus kalau dia nggak sesuai pop. Terus kalau waktu pop ternyata isinya udah satu doang gitu. Tadinya gini. Ini kan nggak sesuai, udah nggak sesuai kan ini pop. Isinya kan udah satu doang. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sabing aja. Gitu. Ini yang benar. Ya. Ini lower hal semua. Lower hal, lower hal, lower hal, lower hal. Ini upper hal. Ya gitu. Ada pertanyaan nggak ini? Konveksal.
Kak, kenapa harus dipisah jadi upper hal sama lower hal? Karena kalau pakai cara ini ya, ini buat eh, ini. Kalau pakai cara ini kayak kondisi ketika dia naik sama dia turun itu beda. Kalau dia naik kan dia harus clockwise kan. Kalau dia turun kan dia titiknya harus counterclockwise. Itu jadinya kita kita pisah. Bisa di satu for aja sih. Nggak bisa di satu for. Jadi harus dipisah. Perjalanannya harus dipisah. Kita nyari atasnya dulu. Terus habis itu nanti kan dia ke titik terkanan ya kan. Titik terkanan pasti ikut. Terus kita nyari bawahnya dulu. Terus waktu nyari bawahnya kan nanti di akhirnya kan juga titik terkanannya kan. Jadi titik terkiri sama terkanannya itu bakal sama. Jadi ya nggak bisa harus dipisah karena kondisinya beda. Ini ketika dia counterclockwise dan ini ketika dia ini clockwise dan ini counterclockwise gitu. Aku lupa yang cara lain yang kayak satu for gimana. Tapi harusnya shortnya kayak yang pakai yang rumit-rumit gitu sih, yang pakai yang degree gitu. Kalau yang shortnya biasa gini berdasarkan x koordinat doang, itu setahu caranya harus dibagi gini, upper hal sama lower hal. Gitu gimana? Itu memang kalau pas di titik udah nyampe di titik kanan, kita kenapa nggak lanjut aja gitu, lanjut iterasi ke titik yang bawah gitu, kita ngecek apakah bakal clockwise gitu kan juga bisa kan? Ya itu sama aja kayak kamu iterasi 2 kali ya sih. Kan kita shot berdasarkan x koordinatnya dulu kan. Jadi kayak kita cek ini dulu, terus ini. Kita udah cek semuanya kan, baru yang ini iterasi terakhir kan. Terus kalau kamu dari sini mau ke kiri, itu kan ya sama aja 2 for kan? Ya enggak? Gimana Kak? Maksudnya Maksudmu kalau gini pas kan? Gini, terus gini, terus langsung lanjut gini kan? iya kan itu kan kondisi yang memenuhinya kan sama aja kayak yang di atas clockwise kalau kayak gitu. Iya juga sih. Wait, kok? Iya sih ini sama aja kok sih. Wait, kenapa aku implementasinya kok? Oh, iya karena itu kan kalau ini kan kita sorting pointnya ini kan berdasarkan x koordinatnya kan. Ini kita sort ini kan berdasarkan x-nya kan. Sort biasa. Ini berdasarkan x-nya kan. Berarti kayak ini indeks 0, 1, 2, 3. Oh, yang paling bawah dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini di indeks terakhir kan. Kalau caranya Oh gini. paham Kak. Ya gitu. Jadi lebih ke masalah ininya sih, indexingnya sih. Karena kita pakai sort biasa gitu. Jadi perlu dikonsider semua titik dulu. Habis itu kita dapat halnya. Ya itu bedanya sama yang degree sih. Aku baru ingat. Bedanya sama yang degree. Kalau degree itu iterasinya pasti benar. Iterasinya pasti benar. Jadi kan kalau yang tadi degree lebih enaknya pakai yang Y paling bawah ya pivotnya. Jadi kita pakai yang ini. Terus kita set berdasarkan degree-nya kan. Berarti kan ini 0, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. Jadi kayak kita iterasinya dari sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Ini kan jadi kayak pasti dia harus counterclockwise. Pasti dia harus counterclockwise untuk semua kasusnya. Karena dia iterasinya benar gitu. Kalau gini, terus ini di pop, terus dia yang benar ke sini, terus ke sini. Ini agak di pop, terus dia ke sini, terus ke sini, ini dia di pop,
langsung ke sini, terus ke sini. Ini kan semua kayak ya kasusnya cuma gini doang kan, cuma satu arah doang gitu. Ya itu kalau iterasinya benar. Kalau kita traverse-nya urutannya benar. Nah kalau traverse-nya urutannya benar, nge-sort-nya pakai degree gitu. Itu sih bedanya, aku baru ingat barusan. Ya, tapi kalau pakai sorting yang gitu, pakainya trigonometri, pakai cos-cos gitu. Aku nggak tahu rumusnya gimana. Dulu aku lupa rumusnya. Kayak gini, terus ini sudutnya berapa. Terus kita tahu delta X-nya kan. Terus kita tahu delta Y-nya. Oh ya, ini gampang sih. Kita tahu delta Y-nya. Kita Itu tahu tinggal X-nya. short komparator gitu nggak sih? Ya, Hmm. ya trigonometri gitu sih. Tapi ya mainan double gak sih kalau gini? Ya bisa sih ya. Kan iya sih, emang kan trigonometri juga double-double. Ya, bisa. Ya, nggak sesusah yang aku bayangin sih ternyata. Kan cuma gini. Terus ya udah, sudut ini rumusnya apa? Ini kelas 11 ya, materi kelas 11 ya ini. Trigonometri dasar. Ya udah Ya, dipelajari. ya Pakai kelas tan sih 10 nggak harusnya. ada deh. Pakai Ya. tan. Hmm. Tan terkecil. Ya, habis itu di start paling kecil, terus ya udah dapat indeksingnya. Terus 1 kali for bisa langsung dapat semuanya. Gitu. Ya, nggak sesusah yang aku bayangin ternyata. Tapi implementasi baruku yang pakai itu sih, yang 2 kali gitu. Pakai kiri kanan, terus ya udah bikin upper hal, terus bikin lower hal. Terus gabungin. Gitu. Aku itu codingannya nyontoh siapa ya? Nyontoh Albert ya kalau nggak salah. Ya, aku nyontoh orang. Ya, ada pertanyaan lagi nggak ini konveksel? Ini geometri yang paling rumit sih menurutku. Karena variasinya banyak. Spoil soal geometri yang itu garis, kayaknya mereka udah tahu sih. Yang apa? Yang kita ngerjain. Yang Konveksel. KSN. Heeh. Ah, terserah lah. Kan itu sekali, iya sih harusnya. eh, iya sih, nggak tahu siapa, nggak tahu, aku nggak dapat nilai sama sekali di situ kok. Ya itu geometrinya nggak kelihatan kan. Ya. Ya aku udah dapat observasinya, tapi nggak tahu cara mengeksekusi konveksel susunan. Oke lah. Ya, intinya ada soal KSN yang geometrinya nggak kelihatan. Iya, Dan soal KSN tahun berapakah itu? udah Gitu kan. kelihatan. Udah kelihatan. Ya, jadi aku cerita dikit ya. Soalnya unik kayak eh, aku dapat nilai 80-an deh. Ya, aku dapat nilai 70. 70-an deh, 70-an, 77 nggak salah. Ya, aku dapat segitu. Itu pakai geometri ya. Jadi pakai konveksel gini rumit gini lah. Ternyata solusi AC-nya, kalian kalau selama kalian mikirnya pakai konveksel ini, kayaknya nggak bakal bisa AC deh. Jadi solusi AC-nya ternyata lebih simple dan nggak pakai geometri nggak jelas gitu. Solusinya simple banget. Ya, yang bikin soal keren sih. Dia tahu kalau konveksel materi hot terus kayak pasti anak-anak pada mikir konveksel ini. Ya, ternyata solusi AC-nya nggak konveksel. Ya, maaf ya kalau nge-spoil ya. Ada pertanyaan lain nggak? Hitungin gitu, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut. 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Jadi konveksel variasinya nakutin ya. Kadang ya kayak graf yang nggak kelihatan graf lah bisa. Geometri nggak kelihatan geometri gitu. Itu yang nakutin sih malan. Jadi cara berpikirnya kayak
tersesat gitu. Ya, kayak barusan yang bikin soal keren banget sih. Aku lupa itu yang bikin siapa. Ya, itu doang sih geometri yang bisa aku ajarin. Dan kalau kalian bisa konveksel ya, kayaknya yang KSN tahunku itu yang bisa konveksel cuman sekitar 10%, 15% doang deh. Ya, dikit doang kok yang bisa konveksel. Geometri dikit banget yang nyentuh. Jadi ya spend waktunya lebih bagus. Kalian banyak belajar yang kayak core-nya kayak DP gitu. Itu lebih bagus sih daripada geometri gitu. Tapi ya sekedar tahu aja lah geometri. Sekedar tahu tadi cara orientasi itu apa, terus rumus orientasi kita dapat dari mana. Itu kan ingat-ingatnya gampang kan, kayak 3 titik. Terus cara tahu orientasinya clockwise atau counterclockwise gimana. Oh iya, waktu itu ternyata caranya pakai gradient, kita bandingin gradiennya gitu. Udah, geometri gitu dong. Nggak sampai yang vektor, terus nggak sampai yang dikasih 2 titik, terus suruh ngasih tahu titik terdekatnya ada di mana gitu. Nggak, susah. Dikasih 2 garis, terus titik terdekatnya di mana gitu. Yang nggak sampai kayak gitu ya. Itu susah ya, itu pakai vektor-vektor nggak jelas, cross product, dot product. Itu nggak sampai kayak gitu. Walaupun aslinya ini tuh cross product sih. Ini rumus cross product. Iya. Terus apa lagi ya yang Riz, ada yang mau kamu tambahin nggak, Riz? Apa ya? Apa ya? Geometri. Tadi tentang yang luas poligon udah kan, yang apa namanya Swelace teorem itu Iya ya, udah aku udah kan. kasih tahu tadi. Tapi aku nggak hafal rumusnya. Sebenarnya kalau masalah geometri aku kan gitu loh. Ya aku kayaknya nggak ada yang bisa aku tambahin kan. Oh Apa ini ya kalau geometri? Apa line gimana? sweep, kamu pernah belajar nggak line sweep? Oh pernah. Cuman pernah ada satu soal sih aku. Yang apa? Yang gimana? KSN line sweep. Aku lupa soal yang mana. Tentang nggak tahu aku lupa. Oh Pokoknya iya, ada ada KSN di KN. line sweep. Oh ya, itu yang mana ya? Kayaknya bagus deh. Aku lupa juga tapi. Kalau nggak salah yang pokoknya telepon gitu nggak sih? Aku lupa juga. Telepon gimana? Pak KSN harusnya 2019 sih. Nah, KSN 2019. Oh iya. Spoil malah. Ya Ketemu ada, nggak? Ketemu nggak? ada. Ketemu soalnya nggak? Ya ketemu bener Pokoknya 2019. jam-jam gitulah aku lupa. Ya, itu rumit banget sih. Nggak kelihatan banget. Ya, contohnya ini line sweep termasuk geometri juga ya. Intinya kayak eh aku bingung jelasinnya gimana kalau nggak study kasus gitu. Intinya kayak kita dikasih titik-titik gitu. Terus ini variasinya banyak sih masalahnya. Rumit gitu. Jadi kayak kita umpamain line sweep itu kayak, nah itu yang di share Faris. Kita mau main line sweep itu kayak kita bikin garis terus kita nge-sweep dari kiri ke kanan gitu. Terus nanti kalau garis yang kita bikin itu intersect sama titik, kita iterasi semua titiknya gitu. Jadi kayak divisualisasiin gitu. Jadi kayak gini terus. Jadi ya cara iterasinya gitu. Ini termasuk geometri kah? Ini Iya, masuknya lebih ke geometri. geometri. Ya, Kalau dasarnya soal kan yang sinal-sinal tahu nggak? Soal yang sinal-sinal itu pilar. ya tahu-tahu ya. Itu line sweep juga kan? Ya itu langsung juga. Oke. Aku belum AC soal itu. Belum nyentuh. Udah nyentuh sih tapi nggak AC. Bagus itu Sedih aku. soalnya. Bagus banget sih itu. Ini aku agak lupa deh. Ada fitur
Telex mode hitam loh, kok nggak dipakai tuh? Nggak tahu juga kok nggak aku pakai. Bikin mata sakit tahu nggak sih? Aku habis ada fitur itu langsung aku ganti. Aku bingung Ya, jelasin langsung gimana. line sweep ya itu tadi udah mendekati definisi line sweep sih harusnya tadi. Ya definisinya doang. Variasinya itu yang nautin. Ya, Kayak variasinya itu ada yang pakai apa namanya? eh, heap itu apa sih namanya? hip, Heap priority queue. apa? Ya, priority queue ada yang pakai aneh pokoknya. Ya, ini problem yang agak advance sih. Intinya problemnya kayak gini. Kita dikasih kotak-kotak gini. Terus ada determine berapa kotak yang intersect gitu. Maksimal ada berapa kotak yang saling menutupi gitu. Jadi kalau ini kasusnya ada 1, 2, 3, ini 3, terus ini ada 1, 2, berarti maksimal 3 doang gitu. Jadi yang diinputkan itu ininya ya, ada 4 kali N kotak. Ini inputnya, 4 kali N, terus masing-masing XY ya, gitu. Ini solusinya pakai line sweep. Ini classic problem tapi advance banget. Jadi kayak kita line sweep terserah dari Y koordinat atau X koordinat gitu. Jadi kalau dari X koordinat ya kita sort ini berdasarkan X-nya semuanya berdasarkan X-nya kita sort. Terus habis itu kita iterasi yang X-nya paling kecil dulu gitu. Terus gini, terus kita bikin kayak variable counter gitu. Ini masuk 1, terus ini masuk 1, ini masuk 1, ada 3. Terus ini garis keluar, kita kurangi 1, 2. Ini garis keluar, kita kurangin 1. Ini masuk dulu ya, sorry. Ini masuk dulu ya, ini ada. Ini garis masuk, ini 3. Terus ini keluar, ini ya gitu-gitulah. Agak rumit. Tapi idenya kayak gitu, kayak nge-sweep gitu. Iterasinya aneh gitu. Jadi kalau di coding implementasinya kayak Itu kayak in out gitu nggak sih ya count-nya? ya Hmm. in out gitu konnya ini. Ya gitu. Ini aku coba jelasin ya. Kalau jadi yang kita masukin itu kayak garis vertikalnya. Jadi kalau vertikal sebelah kiri kita anggap count-nya itu nambah 1 gitu kan. Ya ini nambahin. Maksudnya count nambah 1 itu berarti kayak ada satu persegi baru di situ gitu. Di situ kalau misalkan garis yang kita iterasi saat ini itu adalah persegi bagian kanan, maksudnya sisi kanannya persegi itu. Jadi count-nya berkurang soalnya kan udah di pojok gitu maksudnya. Paham nggak sih? Paham nggak sih? Penjelasanku harusnya udah lumayan mudah dipahami ya. Ya ya jelas. Jadi kan kalau gitu kan harus ada short-nya gitu, di short dulu gitu. Jadi dimasuki. Biasanya Ya. kalau setauku harusnya soal ini tuh akhirnya tuh kayak kita bikin kondisi gitu. Jadi kita masukin 2 titik, titik atas sama titik bawah jadi vertikal. Terus kondisinya itu ini sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Jadi kalau sebelah kiri anggap aja true. Jadi kalau true itu CNT-nya plus plus gitu. Terus nanti tiap iterasi dicari maksimalnya berapa gitu kan. Ya bener. Ya kayak gitu. Jadi ini waktu iterasi ini dia nambah 1. Terus kita selanjutnya kan X-nya kan yang ini. Ini ternyata dia sisi kiri juga nambah. Terus habis itu ini dia nambah. Terus habis itu dia ke sini. Ini kan 3. Terus dia kurang kan. Terus dia ke sini kurang jadi 1. Terus dia ke sini ini nambah jadi 2. Terus dia yang sisi ini kurang 1, kurang 0. Ya kayak gitu. Jadi eh, kayak kita for untuk siap X gitu. Jadi for-nya pertama for vektor, terus yang kedua itu for vektor juga. Vec X terus vec Y gitu. Jadi kayak gini sih simply. Jadi for yang pertama buat X-nya, terus yang kedua buat itu ada berapa persegi gitu. Ya kebanyakan gitu. Ini ciri khas line sweep. Kayaknya gini sih, pasti gini sih. Ada 2 for gitu. Jadi cara nyimpennya agak unik juga gitu.
Terus kalau yang soal yang dikasih Faris itu kalau nggak salah itu bentuknya itu kayak gini deh. Jadi ini jam gitu. Jam terus jam terus jam. Terus aku lupa soal gimana. Spoiler nggak sih? Spoiler Oh nggak? iya, oh Jangan, iya, jangan. oh iya, iya, oh iya. Ya intinya gitu-gitu lah. Itu susah banget sih. Susah-susah itu susah. Sebenarnya kalau implementasinya menurutku lumayan gampang, cuman idenya itu yang agak susah. Iya. Ya, susah banget sih lebih malahan. Padahal cuman 1.900 kan. Kayaknya Idenya kayaknya susah banget. gitu semua deh. Kayak 1000-an Iya tapi sih emang susah. tuh. Ya, bayangin soalnya 2019 yang Kak Steven itu. 3.100 nggak sih itu? Yang Kak Steven yang mana sih? Yang 3.100 itu loh, yang TLX, yang OSN. Aku lupa tahunnya berapa. Tapi ada Oh, yang 3.000-an. ini nggak sih? Mana, Ini. mana, mana, mana. Oh, 2020. Oh iya sih, tahunnya Kak Steven 2020 ya. Ya. Nah, itu 3.000. Nah, itu mencari bola itu. Wah ini aku yakin sih ini yang Aceh yang IQ-nya tinggi sih. Ini ya, ya gitulah. Aku yakin yang Aceh yang IQ-nya tinggi. Emang ada yang Aceh ya? Coba lihat ke Nggak KSN ada, Nasib ya. nggak ada yang Aceh KSN nilainya maksimal cuma 70 kalau nggak salah. 70. Itu udah Iya, mengerikan sekali loh itu. iya. Ya udah, kalau nggak ada apa-apa lagi berarti aku harus menepati janjiku yang aku omongin di awal itu tadi kan. Oh iya, yuk, lanjut yuk. Apa ya? Record nggak? Aku lupa. Nggak usah sih, lepas aja. Oke,